Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya tekan tombol subscribe dengan bertujuan tidak ketinggalan serial Si Cantik Gopi. Adegan dimulai. Ginjal mengatakan telah hamil. Semua yang mendengar merasa bahagia. Ginjal memeluk Gopi dengan rasa bahagia. Gopi senang ketika mendengar Ginjal telah hamil. Tetapi Urmila merasa tidak senang. Ginjal meminta berkah kepada Kokila. Kokila memberikan berkah kepada Ginjal. Hetal juga memberi berkah kepada Ginjal. Ahem memberi selamat kepada Dawal dan memeluk Dawal. Sapita mengambil boneka dari Merah. Merah menangis. Gopi berusaha menenangkan Merah dan mengelus pipi Merah. Rasi juga berusaha menenangkan Merah. Gopi senang kepada Merah dan mencium Merah. Ahem melihat Merah menangis terus. Lalu Ahem menggendong Merah mencoba menenangkan Merah. Merah sudah bisa tenang. Ahem pintar menenangkan seorang Merah. Ahem berkata, Ahem bangga kepada Merah dan bahagia melihat pertumbuhan Merah yang sangat pesat dan pintar. Beb Gopi juga berkata kepada si Akang Ahem, suamiku, aku juga merasakan yang sama sepertimu. Rada yang melihat Ahem dan Gopi sangat kesal dan bergumam, Gopi, aku akan menghancurkan keluargamu dan aku akan merebut Ahem darimu. Selanjutnya, keluarga Modi sedang di meja makan. Jigar sengaja memakan makanan dan menggoda Rasi. Rasi sangat nafsu melihat Jigar. Rasi sedang proses diet. Ahem tersenyum melihat Jigar. Hetal juga tersenyum melihat Jigar dan Rasi. Akang Ahem memuji masakan Beb Gopi. Beb Gopi tersipu malu kepada si Akang Ahem. Sementara Jigar tak henti-henti menggoda Rasi. Rasi kesal kepada Jigar lalu pergi. Kokila meminta Jigar untuk menyusul Rasi. Jigar pun pergi menghampiri Rasi. Ahem dan Gopi saling menatap dan tersenyum keromantisan. Rada semakin kesal melihat Akang Ahem dan Beb Gopi sangat romantis. Sedangkan di rumah Urmila, Madu meminta Ginjal untuk meminum susu. Ginjal tidak mau meminum susu. Dawal mencoba menasehati Ginjal karena Ginjal sedang hamil. Beberapa saat kemudian, Urmila datang. Madu meminta Urmila memasak untuk Ginjal. Urmila semakin kesal kepada Madu. Tak lama kemudian, Urmila memberi masakan kepada Ginjal. Ginjal sangat senang dan memakan masakan Urmila. Sementara itu Rasi sangat kesal, terlihat mencari makanan di dapur, tetapi tak ada apa-apa dan melihat kulkas juga kosong. Rasi tersenyum melihat makanan bekal yang dimasak Gopi untuk Ahem. Rasi memutuskan untuk membukanya. Secara tak sengaja, Rasi menjatuhkan surat yang Gopi tulis untuk Akang Ahem. Gopi memberitahu si Akang Ahem tentang kehamilan keduanya. Beb Gopi datang ke dapur untuk mengambil makanan. Lalu Rasi terkejut, pura-pura membuka kulkas. Beb Gopi mengambil makanan itu dan diberikan kepada si Akang Ahem. Beb Gopi berkata, ini makanan siang untuk Akang Ahem. Di dalam makanan ada surprise untuk Akang Ahem. Akang Ahem bertanya-tanya, kata manis Gopi. Lalu Ahem pergi. Sementara Beb Gopi tak menyadari kejutan untuk si Akang Ahem sudah dijatuhkan oleh Rasi. Sementara si cantik Merah pergi ke dapur mencari Gopi. Merah menemukan tulisan Gopi yang jatuh. Merah mengambilnya. Rada si jahat merencanakan kejahatannya untuk mencelakai Merah. Rada naik untuk mengambil sesuatu. Tiba-tiba Kokila melihat Merah yang ada di dapur. Kokila memanggil Merah. Rada yang ada di dapur terkejut dan menumpahkan bahan makanan. Kokila mulai memarahi Rada. Merah hampir tertimpa tempat makanan itu. Kokila meminta Rada untuk mengambil bahan makanan kepada Rada.
Rada sangat kesal pada Kokila sambil mengambil bahan makanan ke wadahnya. Beberapa saat kemudian, Rada merencanakan kejahatannya untuk mencelakai Mera. Rada masuk ke sebuah gudang yang gelap. Rada bergumam, "Kali ini aku akan menghabisi Mera." Rada mulai menyusun rencana untuk menjebak Mera. Rada tersenyum sangat licik. Kokila membawa Mera duduk di sofa dan melihat Mera memegang kejutan Gopi untuk Ahem. Kokila menyimpan kejutan itu. Gopi datang. Kokila memberikan Mera ke Gopi untuk memberi Mera makan. Sementara Meti membersihkan lantai dan menyapu kejutan untuk Ahem. Gopi nampak di dapur. Gopi bergumam, waktunya si Akang Ahem makan siang dan akan membaca kejutan dariku. Sementara di kantor, si Akang Ahem mulai teringat pesan Mbeb Gopi bahwa Mbeb Gopi memberi surprise di dalam makanan. Di saat bersamaan, pelayan membawa makanan yang disiapkan oleh Mbeb Gopi. Kemudian si Akang Ahem membuka kotak makanan itu. Si Akang Ahem bergumam, mungkin makanan ini yang dikatakan surprise oleh Mbeb Gopi. Di rumah Modi, ponsel berdering. Mbeb Gopi tersenyum bahwa itu adalah si Akang Ahem yang menelepon. Ternyata memang si Akang Ahem yang menelepon Mbeb Gopi. Si Akang Ahem berkata kepada Mbeb Gopi, "Makanan yang kamu buat sangat spesial dan sangat enak sekali." Mbeb Gopi bersipu malu mendengar kata-kata manis dari si Akang Ahem. Sementara si cantik Mera mencari Gopi ke dapur. Tiba-tiba Rada datang memberi coklat kepada Mera. Kemudian Mera berkata, "Mera sayang, apakah Mera ingin coklat yang banyak?" Mera yang masih kecil menjawab iya. Rada membawa Mera, sedangkan Mbeb Gopi berbicara dengan si Akang Ahem di telepon. Mbeb Gopi akan bertanya tentang surprise yang ditulis untuk si Akang Ahem. Tetapi si Akang Ahem terus memuji masakan Mbeb Gopi dan menyiapkan si Akang Ahem setiap hari. Di sisi lain, Rada membawa Mera ke dalam gudang itu. Rada memberitahu Mera bahwa coklat itu ada di dalam lemari. Kemudian Mera berjalan menuju lemari. Mera mulai membuka lemari, bahkan Mera menaiki lemari itu untuk mengambil coklat di atas. Lemari mulai terlihat bergoyang. Lemari tak seimbang akhirnya menimpa Mera. Mera kesakitan dan menjerit memanggil mama kepada Gopi. Gopi yang sedang asik menelpon dengan si Akang Ahem terkejut mendengar tangisan Mera. Gopi seketika berlari menuju Mera, sedangkan si jahat Rada tersenyum senang rencananya berhasil. Si Akang Ahem terkejut mendengar Mbeb Gopi berteriak di telepon. Sementara Gopi melihat Mera tertimpa lemari. Gopi menjerit histeris. "Mera!" kata Gopi. Gopi berteriak memanggil Kokila. Kokila datang terlihat terkejut melihat Mera tertimpa lemari. Gopi meminta Kokila untuk mengangkat lemari agar kaki Mera tidak tertimpa lagi. Gopi menggendong Mera. Gopi melihat kaki Mera terluka. Kokila menyarankan untuk membawa Mera ke dokter. Hetal menghampiri Mera. Hetal terkejut melihat si cantik Mera. Gopi terus menangis melihat si cantik Mera sedang kesakitan. Di sisi lain, Ginjal meminta Urmila untuk memijat kepalanya. Urmila sangat merasa kesal kepada Ginjal. Sementara di rumah Gopi, kaki Mera sudah diperban. Gopi menangis. Semua keluarga ada di kamar Ahem. Nenek khawatir meminta keluarga mengunjungi kuil Devi Puja. Si jahat Rada melihat Mera berjanji untuk menghabisinya. Inilah cerita si cantik